Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu ataupun dia untuk hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita coba cek ya, dan dicek dulu. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Energi kamu ataupun dia hari ini. Karena saat kamu memikirkan seseorang atau kamu ingin melihat cek energi seseorang ya, ternyata bisa kebaca di sini. Karena ini juga bisa vice versa. Dan ini juga energi general ya. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini aku melihat ada Five of Wands. Untuk zodiak-zodiak yang terkondisi dengan kamu, ini ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Ini kuat sekali ya, elemen udara. Jadi itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Tapi ingat juga ya, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini rasanya buat kamu. Jadi tidak harus ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Aku melihat ya, hari ini itu kamu dengan dia mungkin masih berkonflik. Ya, ini ada Five of Wands. Ada konflik. Konflik ini tidak hanya satu ya. Tidak hanya satu orang atau dua orang, tapi banyak, beberapa orang. Ini ada 5 orang. Seakan-akan ini yang si A berkonflik sama si B. Yang si B berkonflik sama si C gitu loh. Atau arti kata ini, kamu mungkin lagi berkonflik nih. Entah itu dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan. Ya, itu yang aku rasakan di sini ya. Atau bahkan dia seseorang ya yang mungkin sudah meninggalkan kamu, mungkin saja ya konflik ini terjadi sehingga dia tidak disukai banyak orang. Orang-orang pada menjauh dari dia. Mungkin aja banyak yang berkonflik juga dengan dia. Kenapa? Mungkin dengan tingkah dia, sikap dia ya, yang terlalu arogan, terlalu ego ya, terlalu sombong, angkuh ya. Karena mungkin dia selama ini ngerasa aku tuh hebat. Tanpa siapapun aku bisa bisa apa kok bisa sukses gitu ya. Intinya ada kesombongan dalam dirinya dia. Ya, di sini sehingga banyak orang-orang yang merasa ah aku nggak cocok sama dia, oh aku benci sama dia gitu ya. Bahkan banyak yang ingin menjauh karena ada konflik yang benar-benar seperti kayak rasa benci itu kayak sulit untuk dihilangkan gitu loh. Karena kearoganan dia, ya. Jadi mungkin konflik antara kamu dengan dia juga belum berakhir. Nah, kita akan coba hari ini tuh seperti apa. Hari ini itu ya, seseorang ini ada Three of Swords ya. Karena ini banyak banyak apa ya, banyak kartu sword. Jadi ini menggambarkan kalau dia itu sekarang ini lagi banyak mikir ya, ataupun kamu nih lagi banyak mikir bagaimana untuk menata kembali hidup kamu ataupun hidup dia ya, karena udah hancur. Hidup hati itu udah hancur di sini. Karena kalau Three of Swords ini ya gambarannya pedang menusuk hati. Ada 3 pedang. Jadi 3 pedang ini dikatakanlah 3 energi. 3 energi inilah yang mungkin merasa ya sama-sama sakit ketiganya gitu loh. Mungkin saja ya kamu dulu menjalin satu hubungan dengan ini seseorang si A gitu ya. Terus si A ini ternyata menghadirkan orang ketiga. Pasangan kamu menghadirkan orang ketiga. Nah, saat ini itu ya kamu otomatis sekarang ini pasti kamu udah sakit ya, udah sakit hati gitu, bukan sakit apa, sakit hati kayak benci. Tetapi tidak hanya kamu saja yang merasakan itu, orang ketiga itu juga merasakan sakit. Sakit hati karena apa? Kearoganan pasangan kamu dulunya. Masih tetap belum berubah, kesombongannya, keangkuhannya, bahkan dia juga manipulatif. Ya itu yang membuat orang-orang pada benci sama dia. Oke, ini yang terbaca.
Di sini dia seolah-olah berharap apa ya? Walaupun orang sudah menjauhi dia, ya, dia tetap dengan keangkuhannya. Dia tetap merasa aku bisa kok sendiri gitu. Bisa, dia katakan bisa. Itulah keegonya dia. Dia tidak ingin terlihat seolah-olah kayak apa ya? Lemah di mata kamu. Sementara sebenarnya dia itu juga seorang yang membutuhkan kamu sebenarnya gitu loh. Karena di sini ada seek of one. Dia seperti ingin ketemu dengan kamu. Kita baca dulu ya sebelumnya. Ada act of thought. Nah, memang saat ini seseorang ini lagi terjebak dalam suatu kondisi yang mungkin seolah-olah dia merasa terpenjara dalam suatu hubungan atau dalam suatu kondisi di mana mungkin pasangan atau orang ketiga udah meninggalkan dia, terus teman-teman dia juga meninggalkan dia, dan dia terjebak dengan ulahnya sendiri, dan dia merasa terpenjara di dalam kondisi ini. Ya, walaupun terlihat masih tetap dengan arogannya dia, tetap dengan keangkuhannya dia seolah-olah kayak menunjukkan diri aku hebat loh gitu. Padahal sementara mungkin dia berada di dalam keterjebakan berpikirnya dia. Ya, dia sulit untuk berpikir sebenarnya di sini. Tapi dia ini seolah-olah kayak menunjukkan aku itu memiliki power gitu ya. Nah, itu kesombongan dia, keangkuhannya dia. Ya. Nah, ini juga menggambarkan ada Queen of Pentacles. Memang dia sih punya uang ya atau punya kuasa. Tapi sebenarnya dia juga merasa kesepian. Ya, sebenarnya emang dia bergelimpahan harta atau mungkin dia bergelimpahan jabatan begitu. Tetapi dia sebenarnya orangnya yang ya benar-benar kayak kesepian. Ya, itu dia. Tapi ini juga bisa saja kamu ya. Nah, jadi seseorang itu ada seek of one, seperti dia ingin bertemu dengan kamu. Saat bertemu dengan kamu, dia itu kayak bahagia banget. Sebenarnya keinginan dia, di hati kecilnya dia itu kayak pengen ketemu kamu. Hari ini itu keinginan itu begitu sangat kuat sekali. Ya, bahkan dia nantinya dia sudah membayangkan seandainya ketemu dengan kamu di depan orang banyak pun gitu, aku nggak akan malu-malu untuk memeluk kamu, ya, merangkul kamu, ya, mencium kamu gitu loh. Ini yang dia inginkan hari ini. Tapi itu sebenarnya hanyalah dalam sebuah mimpi dia, semua dalam angannya dia gitu ya. Terus mungkin dalam hayalan dia juga gitu loh. Karena dalam pemikirannya dia seperti itu saat ini, aku pengen ketemu dengan kamu. Ya, itu yang dia pikirkan. Oke, kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia itu seperti apa. Oke, isi hati terdalamnya dia saat ini, apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Oke, ya. Nah, di sini dia mengatakan, I just want you all the time. Aku hanya inginkan kamu selamanya gitu ya. Setiap waktu gitu. Dia sepertinya intinya dia itu kayak ingin kembali ya, seperti kata di kartu Six of Wands. Tapi dia memang ragu, maybe, mungkin, bisa saja iya, bisa saja tidak gitu ya. Maybe yes, maybe no. Dia belum punya kepercayaan diri gitu loh. Tapi aku nggak yakin kalau kamu itu mungkin akan menerima aku kembali. Karena mungkin dia sadar tingkah dia yang begitu menyakitkan kamu ya, membuat dia merasa seperti ya punya rasa ketakutan. Ini juga I need time for me. Aku membutuhkan waktu untuk saya gitu ya. Dia ini sebenarnya apa ya? Atau ini bisa saja kamu ya. Kamu membutuhkan waktu untuk kamu menilai apakah dia itu pantas buat kamu, layak buat kamu atau enggak gitu loh. Itu kamu akan benar-benar akan mencoba untuk mengambil keputusan untuk itu. Nah, tetapi di sini ada angka 4. Will you choose me? Akankah kamu memilih saya? Jadi dia berharap ya, mungkin kamu butuh waktu nih, aku butuh waktu. Nah, kan ini ada 4 angkanya. Ini bisa saja ini kartu kamu atau dia ya. Intinya salah satu ini adalah kartu kamu ataupun dia. Nah, I need time for me. Butuh waktu ya mungkin untuk memilih, untuk meyakinkan bilang bisa nggak aku terima dia, terima kamu lagi gitu loh. Tetapi ternyata ya dia bertanya lagi, will you choose me? Akankah kamu memilih aku gitu loh. Ya. Nah, di sini benar-benar dia mengatakan, I'm too afraid to talk to you. Aku juga takut untuk bicara kepada kamu. Ya, ternyata dia pengecut ya, punya nyali yang kicut gitu ya. Intinya dia itu kayak mengandalkan egonya saja
mengandalkan jabatannya kali ya, atau mengandalkan kekayaannya, ya. Ternyata dia juga orang yang pengecut begitu ya. Di sini ada please give me time. I never felt this way before. Ya, mohon beri aku waktu. Oh ya, aku tidak pernah merasakan ini lagi sebelumnya gitu loh. Arti kata apa ya? Dia minta kesempatan kepada kamu karena perasaan ini agak berbeda. Ya, memang dulu aku mencintai kamu, tapi dulunya itu aku mikir hanya bersenang-senang. Tetapi saat ini rasa yang aku rasakan itu begitu dalam. Itu mungkin yang akan dia katakan ya. Nah, sampai dan juga mengatakan I want a fresh start with you. Aku ingin benar-benar kayak ingin memulai satu hubungan yang baru dengan kamu. Ya, ada angka 1. Ya. 1. Nah, ini juga 88 gitu loh. Sepertinya memang ada kecocokan dengan kamu, ada mirror. Hanya saja terkadang kita juga tidak bisa paksakan ya, harus memilih dia, harus mungkin menerima dia kembali, sementara kita akan tersakiti. Walaupun mirror di sini, terkadang itu ada karmik ya, ada karmik relationship. Oke, kita akan coba lihat dari kartu percintaan kamu di sini. Jadi kalau aku lihat sih dia ini saat ini dia terpenjara dengan apa ya, dengan perasaan dia sendiri. Dia merasa terpenjara dalam cintanya. Itu mungkin nanti akan aku bikin temanya atau judulnya ya di thumbnail. Nah, di sini ada this call be the one. Ini juga bisa saja kamu ya. Kalau ini dia akan selalu siap untuk bertemu dengan kamu. Nah, kan jika ini kamu, mungkin saja kamu yang tidak menginginkan dia lagi, kamu akan benar-benar siap untuk bertemu seseorang yang lain gitu loh. Mungkin saja yang baru, ya. Di sini ada you deserve love. Kamu akan benar-benar akan ditembak oleh pada cinta seseorang. Karena kamu sudah melupakan seseorang itu. Ya, ada flirt, ini ada godaan. Kamu tidak akan mudah tergoda lagi. Nah, tetapi seseorang ini akan berrekonsiliasi. Ada ya yang ingin berrekonsiliasi kepada kamu. Ada seseorang yang benar-benar menginginkan kamu. Sementara mungkin itu juga bisa adalah godaan. Saat kamu sudah menemukan yang terbaru ataupun yang terbaik ya, dia datang mungkin dengan segala dramanya. Karena dia ingin berrekonsiliasi. Jelas sekali seseorang ini ingin berrekonsiliasi ke kamu. Ingin menjalin satu hubungan lagi dengan kamu, ya. Nah, memang aku melihat bahwasanya ini sih ada juga sih. I want a fresh start with you. Jadi ini ada rekonsiliasi. Dia seakan-akan terpenjara di sini, ya. Seakan-akan dia terpenjara di sini. Oke, I want a fresh start with you, dan dia ingin kembali ke kamu karena ada keadaan dia begitu terpuruk ataupun tersiksa ya, serasa berada di dalam penjara gitu loh. Dia terjebak dalam satu kondisi yang mungkin membuat hati dia tersakiti. Nah, inilah dia. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Semua ini memang tergantung kepada kamu yang menjalankan kehidupan ini. Jikapun nanti ada orang yang ingin berrekonsiliasi, ya kamu bisa menilai apakah ini layak buat aku, apakah memang dia sudah ada perubahan untuk aku gitu, ataukah dia mau berubah untuk kamu. Nah, jika itu terjadi, ya semoga aja kamu akan bisa menerima dia kembali. Tapi kalau tidak, kamu akan siap menemukan seseorang yang baru di sini. Oke? Nah, buat teman-temanku mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.